dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu Yesus. Haleluya. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Ini ungkapan hati kami Bapa. Mulut kami mau penuh dengan puji-pujian hanya kepadamu Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan bagimu Tuhan. Amin. Penghormatan kepadamu. Katakan sekali lagi. Mulutku penuh dengan puji-pujian. Haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Sepanjang hari kami mau berpenghormatan hanya kepadamu. Dan biar mulut ini hanya memuji-muji Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih untuk urapan-Mu yang baru di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa. Dan pagi ini Tuhan kami mau siap menari untuk-Mu. Kami mau siap Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita berikan salam satu dengan yang lain. Kita percaya saat kita memuji Tuhan,
ada kuasa di dalam pujian. Amin. Amin. Yeay. Katakan, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Yeay. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yeay. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Amin. Kita percaya ada sukacita surga Allah di tempat ini. Amin. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita dan kita percaya ada sukacita surga Allah di tempat ini. Amin. Amin. Yeay. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang berkatakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, amin. Haleluya. Woo. Haleluya, benar Tuhan. Sukacitamu nyata di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami bisa bersorak-sorai dengan pujian, dengan kaki kami, dengan tangan kami, dengan mulut kami. Itu karena Engkau Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari teduhkan hati kita terlebih dahulu. Biar bahagia kita penuh di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu
penuh. Amin. Mari angkat pujian. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu, biar musik mengalun dengan lembut, bahagiaku penuh. Mari Bapak Ibu, kita mau bersatu dulu semenit saja sebelum firman itu ditaburkan dalam hidup kita. Terima kasih. Ini kerinduan kami. Bahagia kami penuh pada waktu kami di hadirat. Ora basyikiri makayashi. Ina basyandara basyikira. Ira basyikira mayasandaya. Ira basyikira. Makasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku. Di hadirat-Mu bahagiaku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh tertanam di hati kami Tuhan. Oleh karenanya Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, terobosi kami dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini kami yang datang dengan hati lesu sungguh-sungguh didapatkan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus. Pengharapan yang baru Tuhan berikan pada kami. Kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kami. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Urapi berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan otoritas wibawa daripada kerajaan-Mu ya Bapa. Agar hamba cakap menyampaikan kisah Tuhan. Dan kami buka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin, amin. Shalom, thank you buat pelayanannya. Ya, pertama-tama terima kasih buat Pastor Andre yang telah mengundang saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan tempat sini, boleh melayani. Perkenalkan dulu ya, yang belum kenal saya baru pertama kali melayani di sini. Nama saya Pendeta Eliakim. Saya pendeta senior dari GBI Disciples di Tanjung Priok. Tadinya di Kelapa Gading, karena jemaat saya banyak orang Tanjung Priok, jadi saya pindahin ke Priok biar lebih dekat ke mereka. Dan saya tinggal di Jati Asih, Bekasi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Saya dipanggilnya Eliakim, dipanggilnya Suhu Akim. Oke, nah ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ini judulnya The Power of Prayer of Worship and Worship in Transformation. Ya, singkatnya adalah kuasa doa, pujian dan penyembahan lah gitu ya. Yang membawa transformasi bagi kita. Terambil dari Kisah Para Rasul. Pasal 16 ayat 26 sampai ayat 25 dan 26, ini ayat emas kita. Kisah Para Rasul, pasal 16 ayat 25 dan 26, ini ayat emas kita. Tapi saya pengen kita membaca dari mulai ayat 23. Bapak Ibu tenang aja, saya yang membacakannya. Sampai ayat yang ke-39. Jadi lumayan ada beberapa ayat. Saya bacakan ya, biar kita tahu latar belakangnya. Tapi sebelumnya kita bisa baca ini dulu. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kita semua tahulah cerita ini rata-rata kalau yang Kristen dari kecil. Ini cerita favorit. Oke, saya bacakan dari mulai ayat 23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, jaganya sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah. Dan terbelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi catat tuh, ditaruh di tengah-tengah, dijagain banget, lalu dipasung kakinya dengan belenggu yang kuat. Lalu ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Lalu mereka
memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka dan ia sangat bergembira bahwa ia dan sisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ayat 35, setelah hari siang pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rum, maka takutlah mereka. Orang Rum, orang Roma ya. Ayat 39, mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Bapak Saudara, kembali ke ini, ke PowerPoint saya. Ya, Kisah Rasul yang pasal 16 ayat 25 dan 26 ini ayat emas kita. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, akan tetapi tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, latar belakang dari Nats ini adalah Paulus dan Silas itu mereka melakukan misinya ke daerah Turki ini. Ya, ini di Filipi, Turki. Lalu dia ketemu ada seorang perempuan namanya Lydia, dia layanin Lydia. Lalu Lydia mengundang dia ke rumahnya untuk makan dan tinggal di sana, dipaksa mereka ini. Dan mereka akhirnya berjalan, waktu berjalan itu mereka ketemu seorang petenung, wanita petenung. Dan wanita petenung ini luar biasa menjadi sumber penghasilan bagi tuan-tuannya. Di sini dikatakan tuan-tuannya. Jadi nggak disebutkan berapa tuannya, tetapi ada beberapa tuan. Jadi jamak ini di sini, ada beberapa tuan. Dan lalu petenung ini teriak-teriak terus. Mereka hamba Allah, terus ngikutin terus gitu. Nah, Paulus keganggu. Jadi karena Paulus keganggu dihardik. Waktu dihardik, roh petenungnya keluar. Jadi orang biasa, nggak bisa bertenung lagi. Nah, karena nggak bisa bertenung lagi, tuannya rugi. Ya, karena dia punya budak perempuan petenung ini udah nggak bisa menghasilkan uang lagi. Ya, udah nggak punya kesaktian lagi, udah nggak bisa punya keahlian untuk menenung lagi, meramal. Ya, lalu marah mereka, dia bilang difitnah bahwa mereka ini datang ke sini membawa satu budaya yang baru dan kita punya budaya nggak boleh kita lakukan. Dan mereka menghasut, akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, dimasukkan ke penjara dan didera di situ. Didera itu kalau anak-anak baru sekarang bahasa-bahasa begini nggak ngerti ya. Didera, disiksa, dipukulin, ya, dipukulin, didera amat sangat, dipukulin lalu dimasukin penjara. Dengan pesan tadi, jaga hati-hati nih orang. Jadi ditaruh di tengah-tengah, kakinya dibelenggu. Udah kayak penjahat apa ya. Kalau saya pernah ke Nusa Kambangan, itu ada yang super yang amat sangat, pokoknya yang paling itu ya. Ya super maksimum. Itu Pak John Kay pernah masuk di situ. Ya, itu John Kay bertobat gara-gara masuk situ. Jadi nggak boleh ketemu orang, ruangannya kecil. Nanti kalau kasih makan cuma disodor gitu. Satu hari hanya bisa berjemur 15 menit atau 30 menit dan dia tidak ketemu orang. Nah, sipirnya pun kalau lewat segala macam pakai topeng. Nah, itu dia bilang, Pak John Kay bilang, itu suara hati udah audible. Nah, ini orang juga lucu. Ini saya ketemu Pak John Kay yang cerita sama saya. Dia itu orangnya tahu lah ya, ini kan orang gangster gitu. Tapi ternyata takut sama setan. Dia takut sama setan, bener nih. Dia mendengar suara audible gitu. Suara audible-nya ngomongnya gini, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri.
Dia bilang dia udah bertahun-tahun nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah pegang Alkitab, tapi di ruangan itu yang maksimum race itu ada Alkitab. Nah, dia pegang Alkitab. Dia ingat ya nama di atas segala nama itu Yesus. Nah, dia tengking itu. Dia tengking itu suaranya tuh hilang. Nah, itu dia bertobat begitu ceritanya. Ya, mungkin kurang lebih ditaruh di situ Paulus dan Silas, dan ketika mereka masuk situ, mereka justru pujian penyembahan, mereka berdoa pujian penyembahan. Ya, gitu. Nah, waktu mereka melakukan pujian penyembahan, itu terjadi mujizat, itu terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara. Ya, sendi-sendi penjara kita ibaratkan mungkin itu ya, kunci-kunciannya penjara itu ya, kunci-kuncian gedung itu mulai longgar dan pintu penjara bisa terbuka. Dan itu bukan kebetulan, karena kalau kebetulan nggak mungkin belenggunya lepas. Masa gara-gara gempa belenggu lepas? Tapi belenggunya terlepas dan kepala penjara lihat begitu penjaranya pintu terbuka semua, dia pikir wah saya akan dihukum mati nih. Saya malu sekali gitu ya. Akhirnya dia frustasi, dia ambil pedang, dia mau bunuh diri. Paulus bilang, kamu jangan bunuh diri. Nah, itu latar belakangnya. Lalu akhirnya dilayani, dia terima Yesus, dan akhirnya Paulus dan Silas dikeluarkan, suruh diam-diam ngeluarinnya, ya ngeluarin diam-diam. Tapi Paulus marah, enak aja, tangkap saya terang-terangan di depan umum, sekarang saya lepaskan diam-diam. Kalau saya keluar diam-diam, kan saya kehormatannya nggak ada, saya harus pergi juga diam-diam, nggak berani lagi tampil depan umum. Mereka harus keluarin saya juga terang-terangan. Waktu ternyata disampaikan, mereka ternyata warga negara Roma. Ya, Roma itu adalah satu yang menguasai dunia pada masa itu, dan Turki itu adalah daerah imperiumnya. Imperium itu daerah kekuasaan gitu. Jadi takut mereka, akhirnya mereka datang minta maaf dan akhirnya mereka dibebaskan. Singkat cerita seperti itu ceritanya. Nah, itu latar belakangnya, dan apa yang dapat kita pelajari di sini? Ternyata orang-orang ya, orang-orang suci, para rasul, orang-orang yang melayani Tuhan juga tidak terlepas yang namanya daripada pergumulan masalah. Amin. Ya, dulu banget, saya masih remaja, saya pikir semakin tinggi kerohanian saya, semakin dewasa rohani, semakin saya melayani Tuhan, maka penderitaan akan berkurang dalam hidup saya. Satu titik nanti udah gak ada penderitaan lagi, saya pikir begitu. Ya, tapi ternyata tidak. Ketika kita minta sabar, dikirimin orang-orang yang jengkelin. Gitu. Ketika kita bilang, Tuhan, saya mau sepertimu Tuhan, dikirimin orang-orang yang gak punya duit, ya, orang yang nyusahin. Untuk apa nggak bentuk kita? Dan ternyata ketika mereka, kita lihat di sini, Paulus dan Silas dia melakukan penginjilan. Dan waktu mereka melakukan penginjilan, bukan kemudahan yang didapat, tapi kesulitan. Tetapi kita lihat di setiap kesulitan ada mujizat yang terjadi. Ya, nah ada 3 hal yang bisa ada 3 hal yang bisa kita pelajari di sini. Kekuatan doa dalam kesulitan. Ya, jadi doa itu luar biasa. Ya, doa punya kuasa untuk memecahkan persoalan kita. Yang kedua, puji-pujian itu mendatangkan hadirat Tuhan yang sangat kuat sekali. Puji-pujian itu menghadirkan hadirat Tuhan. Yang ketiga, bahwa dengan iman dan keberanian, itu dengan iman, keberanian, ya lewat pujian, penyembahan, itu kan tanda iman ya. Susah tapi tetap aja. Apapun yang terjadi, tetap menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap setia sama Tuhan. Nah, iman dan keberanian, itu membuat transformasi yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama, kekuatan doa dalam kesulitan. Ya, ketika ditangkap, mereka berdoa. Di penjara dipukulin berdoa. Muji Tuhan menyembah. Luar biasa ini. Ya, saya tahun lalu dari Nabire, ada cerita di sana, ada ketua WPD-nya cerita sama saya, Pak Bondi. Kok, di sini ada anak muda, kemarin geger nih, dia orang Katolik, dia 3 kali ikut CPNS gagal, 2 kali ikut CPNS gagal, jadi ketiga kali dia datang ke gereja. Sebelum ke gereja dia mabuk-mabuk dulu, minum-minum dulu, orang daerah gitu. Dia mau komplain sama Tuhan, jadi dia mabuk dulu, minum, terus dia datang ke gereja. Dan ke gereja, dia datang ke gereja, ambil air suci, dia menghadap patung Bunda Maria. Datang bawa palu dia, bawa palu gede banget. Dia bilang gini,
Bunda, sudah 3 kali ini saya, 2 kali saya ikut CPNS, tes, tidak lulus-lulus. Ini ketiga kali, besok saya mau tes ketiga kali. Awas ya kalau saya tidak lulus lagi. Gitu. Punya masalah dia marah kan, awas kalau tidak lulus lagi. Itu patungnya keramik dari Itali, harganya ratusan juta. Pasurnya lihat, romonya lihat dari balik jendela. Waduh, bahaya ini kalau patung dihancurin. Patungnya gede kan, patungnya gede. Itu anak muda pulang, romonya stres. Romonya kuat berdoa supaya anak ini lulus. Anak Papua kan, Akamsi kan, tahu Akamsi nggak? Anak kampung sini. Biasa kan kalau Akamsi kan dia punya pride lebih gede kan, gitu. Berapa hari kemudian anak muda ini datang lagi. Ternyata nggak lulus dia. Dia bawa palu lebih gede, dia mabuk lagi, dia ambil suci, romonya pinter. Romonya pinter. Ini patung diganti sama dia. Ya romonya kan cari tahu terus kan, ya, lulus nggak gitu. Kalau lulus aman, kalau nggak lulus kan nggak aman kan, di patung diganti. Ya, dia beli di toko Immanuel yang kecil aja, yang dari gipsum, murah, hancurin juga nggak apa-apa lah gitu. Ini anak muda jalan semboyongan, yang bersuci, dia sembahyang, ya, begitu bawa palu lebih gede lagi, begitu depan patung dia begini, patungnya nggak ada udah. Dia nunduk, ada patung kecil segini. Terus dia bilang gini, Nona, di mana kau punya mama katanya gitu. Bersembunyi kah gitu. Takut kah dengan kakak katanya gitu ya. Gitu. Ini cerita lucu-lucuan aja, jangan serius ya. Nanti dianggap serius ya, lucu-lucuan aja. Tetapi dari cerita ini, ya banyak orang Kristen kalau doanya nggak dijawab marah. Banyak orang Kristen kalau punya persoalan marah, betul? Tapi sebetulnya pergumulan itu baik buat kita, membuat kita bertransformasi. Amin. Ya, kemarin saya 1 harian kita penelitian, saya nemenin sisi penelitian, sisi lagi disertasi. Jadi ketemu beberapa orang. Ada satu pendeta, gerejanya gede, di mall bagus. Kan LED-nya gede, sound systemnya bagus, jemaatnya banyak. Kita pikir ini kan gereja kaya ya. Gitu. Ternyata tuh gereja biar sewa nggak mampu loh. Jadi negosiasi terus sama pengelola. 2 tahun dikasih gratis. Pengelolanya stres. Minta dikasih gratis 3 bulan, 6 bulan. Nanti, ya 6 bulan bayar ya. Nggak bayar, nggak bisa bayar. Minta lagi 6 bulan, nggak bisa bayar. Dia bilang nggak mungkin, yang punya mall juga bukan orang Kristen. Tapi bisa terus, bisa terus, bisa terus. Sampai dari kontrak, misalnya kontraknya 100 juta, anggap gitu ya. Ini misalnya ruangan ini kita sewa tiap bulan 100 juta. Kontrak pertama itu dia udah nawar di bawah dari 50%. Kalau 100 juta kan harus 50 juta. Nah dia nawar 50 juta, 50 juta itu dikasih. Nah 50 juta itu dia nggak mau bayar sampai 2 tahun. Jadi yang punya manajernya, direkturnya udah kesel sekali sama dia. Nggak bayar. Akhirnya setelah yang tadi itu 6 bulan, 4 kali itu dikasih. Mereka udah rapat loh mau tutup. Udah GB tutup aja tuh, GB tutup aja tuh kayak gitu ya. Nggak bayar-bayar. Ini mall bukan mall sepi loh, mau rame loh, bukan mall mati. Gitu, nggak usah bayar, nggak usah bayar. Apa yang terjadi? Akhirnya waktu udah dikasih 6 bulan sampai 4 kali, udah 2 tahun. Terus pengelolanya bilang gini, udah kamu bayar hanya 30% aja kan gitu. Jadi dari yang 100 juta, harusnya baik dia tawar 40 juta aja udah mujizat dong. 40 juta mujizat gak? Udah mujizat loh, bukan separuh loh. Ini bukan separuh loh, kurang dari separuh. Nah kurang dari separuh ini dia hanya bayar 30% aja. Gitu. Saya bilang, loh kalau nggak bayar juga sih keterlaluan Pastor gitu kan ya. Terus dia bilang, ya puji Tuhan Ko Hakim. Setelah 2 tahun ya kita jemaat udah ada juga dia bilang gitu ya. Penuh tapi yang datang orang orang-orang sederhana lah. Gitu. Orang-orang sederhana. Nah, jadi waktu kita melakukan hal-hal baik bukan nggak ada pergumulan, pergumulan tetap ada. Tapi pergumulan juga baik. Pergumulan itu bikin kita apa? Bikin kita kenal Tuhan. Amin. Saya bilang yang begini ini, you mau sekolah S3 juga nggak bisa. Pengenalan akan Tuhan itu bicara urusan pribadi. Amin. Ya, dan Tuhan, saya kasih tahu nih, Tuhan itu tampak jelas bukan di tempat yang aman. Tapi Tuhan tampak jelas di lembah kekelaman. Setuju? Mujizat terjadi bukan di tempat yang aman, tapi mujizat banyak terjadi justru di lembah kekelaman. Seperti Paulus dan Silas ini.
Ya, nah kita bisa belajar. Paulus dan Silas ini punya keberanian luar biasa, punya kepercayaan luar biasa. Dia doa. Dia nggak ngeluh. Tadi contoh gitu kan banyaknya kita ngeluh, kita marah. Tuhan kenapa? Saya udah berbuat baik loh, saya udah pelayanan loh. Saya udah memberi loh buat Tuhan. Tapi kenapa penderitaan pergumulan ini datang sama saya? Kenapa nggak berhenti-berhenti penderitaan ini datang sama saya? Nggak begitu tapi dia berdoa. Dan doa itu emang ada kekuatan, ada kuasa doa itu. Ya, doa itu bisa mengubahkan keadaan, tapi yang terutama doa itu mengubahkan kita. Ayub bilang apa? Waktu Ayub pertama kali menderita, lebih baik aku nggak dilahirkan katanya ya. Lebih baik aku nggak pernah dilahirkan. Ayub nggak ngutukin Tuhan, tapi dia bilang lebih baik aku nggak dilahirkan. Sebetulnya berkeluh kesah dia juga tuh. Anaknya 10 meninggal, hartanya habis, dia sakit, istrinya tinggalin dia. Tapi di akhir cerita, di akhir pasal daripada kitab Ayub dia bilang dulu kata orang. Tapi sekarang saya kenal secara pribadi Tuhan saya. Bahwa saudara, Tuhan tampak nyata di lembah kekelaman. Amin. Dalam doa, dalam pujian kita, Tuhan tampak nyata. Kita merasakan Tuhan. Dan sekali lagi bahwa doa itu yang paling penting adalah mengubahkan kita. Ya, ketika Paulus dan Silas berdoa dalam penjara, mereka menunjukkan bahwa doa adalah senjata yang ampuh dalam menghadapi kesulitan. Dalam situasi yang nyaris tanpa harapan. Punggung terluka, kaki dipasung, malam yang gelap. Mereka memilih berserah kepada Allah melalui doa. Bukan mengeluh atau menyerah. Doa bukan pelarian dari masalah, melainkan cara kita menyerahkan masalah kepada pribadi yang lebih besar dari masalah itu. Doa tidak selalu langsung mengubah keadaan di luar, tetapi ia selalu mengubah keadaan di dalam kita dan memberi ketenangan di tengah badai. Bapak saudara, ya ini saya kasih ayat referensi Filipi 4 ayat 6-7. Filipi bilang begini, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari ini apapun masalah kita, saya percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Amin. Ya, doa itu tanda kita menyerahkan ketidakmampuan kita kepada Tuhan. Ini jangan tersesat nih ya, saya harus sampaikan ini. Saya orang yang cukup mendalami, merenungkan ini. Dan jangan tersinggung juga. Nanti kalau kurang paham, sambil ngopi kita bisa ngobrol. Doa, pujian, dan penyembahan tidak serta-merta mendewasakan kita. Sekali lagi ya, doa, pujian, dan penyembahan tidak serta-merta mendewasakan karakter kita. Ingat ya, doa, pujian, dan penyembahan itu hanya membuat kita semakin sakti. Karunia-karunia kita akan berjalan dengan luar biasa. Nubuatan, kesembuhan, ya, pelepasan, itu luar biasa kita. Berkhotbah kita akan mantap, jadi WL mantap, main musik mantap, urapannya kencang. Tapi karakter nggak bertumbuh. Tapi kuasa ini membantu untuk kita bertumbuh, tapi tidak menumbuhkan. Karakter bertumbuh ketika kita merenungkan dan melakukan firman. Makanya orang yang tukang puasa, tukang doa, kalau dia nggak disiplin diri, praktek firman, itu bahaya. Itu seperti rumah, seperti gedung yang bagus banget, tapi fondasinya lemah. Satu hari kelak dia akan jatuh. Pasti. Semakin besar gedungnya, kalau semakin rapuh fondasinya, kuda-kudanya, ya semakin resikonya semakin besar. Betul ya? Hati-hati. Hati-hati. Ketika kalau kita lagi susah nih, terus kita nyanyi. Waktu kita nyanyi. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Kita nyanyi. Hati kita lagi galau, lagi susah. Pikiran kita gelap waktu kita nyanyi. Kita ada ketenangan ya. Betul nggak? Betul kan? Tenang hati kita. Tenang. Terus kita yang lemah dapat kekuatan baru, dapat pengharapan baru. Kenapa? Itu seperti begini. Doa itu. Doa pujian penyembahan itu seperti begini. Ini gadget kita. Gadget kita ini powernya dari apa?
Dari listrik ya. Energi dari mana? Dari listrik ya. Nah, ketika dia lowbat, batunya low gitu, kita apain? Kita cas ya, kencang lagi ya. Nah, kalau saudara, kita ini ciptaan Allah. Kita ciptaan Allah. Sumber energi kita, sumber kuasa kita adalah Allah. Jadi waktu kita memuji, menyembah Allah, berdoa, maka kita seperti gadget yang tersambung. Nah, gitu. Amin. Ya, jadi hari ini kalau kita lagi punya masalah, ya sabar aja. Ya, jangan marah-marah kayak anak muda tadi, sabar aja. Gitu. Karena sabar itu indah. Indahnya kapan? Lu sabarin aja, tungguin. Nah, gitu. Amin. Saya nih karena orang yang sudah banyak menderita, saya ini banyak menderita. Penderitaan saya, aduh luar biasa sekali. Jadi saya kalau ada pergumulan segala macam, saya sudah santai-santai aja sekarang. Ya, istri saya kalau ada pergumulan dia panik, kalau saya santai-santai aja. Kadang-kadang salah paham, dipikir saya nggak mikirin. Ya, tapi bukan nggak mikirin. Mungkin gara-gara, ya kan kalau orang udah naik ke gunung yang tinggi-tinggi banget gitu ya. Kan kalau cuma di bukit-bukit doang, nggak sampai kagum-kagum banget. Betul? Bapak saudara kalau ini saya suka main motor nih, main motornya pakai trail, ke gunung-gunung Sentul, di puncak, di Bandung, itu gunung-gunungnya. Gunung-gunung yang orang nggak bisa jalan, saya jalan pakai motor. Jadi kalau kalian misalnya di puncak jalan nih, ke kebun teh, kalian udah, kebun teh, raba-raba. Olah bahasa karama Tuhan, luar biasa Tuhan gitu ya, kagum gitu. Ya buat saya biasa banget, kenapa? Saya udah sampai puncaknya yang orang nggak pernah naik. Sampai sungai yang ujung-ujungnya curug udah saya samperin gitu. Pakai motor gitu. Nah, demikian. Ya, kalau kita udah masuk ke lembah kekelaminan dalam banget, penderitaan itu menguatkan otot-otot rohani kita. Amin. Kalau udah biasa ngangkat 100 kilo, ya ngangkat yang 50 kilo enteng. Yang kedua, ya, puji-pujian sebagai penghormatan kepada Allah, namun ya waktu kita menghormati Allah, puji-pujian, hadirat Allah turun. Bapak saudara, makanya waktu kita memuji Tuhan, kita tersambung sama Allah, hadirat Allah turun. Namanya kalau hadirat Allah turun, kita tahu ya, di mana Yesus berada, orang berkumpul. Betul ya? Di mana Yesus berada, orang kumpul loh. Makanya Yesus sampai khotbah di perahu. Kenapa orang kumpul tuh nggak tahan, mau pegang dia mau apa gitu. Karena tahu ini sumber kuasa. Orang pikir, waduh kalau pegang ini pasti dapat berkat apa gitu. Sampai Tuhan Yesus sampai di perahu terakhir. Jadi khotbah di perahu deh. Gitu. Nah, waktu hadirat Allah turun, maka kesembuhan, pelepasan, damai sejahtera, sukacita ada. Makanya kan ada lagu gini, lebih baik satu hari di pelataranmu. Betul ya? Saudara, kalau Bapak kita lagi susah, udah datang ke gereja, atau kita datang hadirat Tuhan, kita nyembah. Udah paling benar, itu obat paling manjur. Amin. Ya. Masalah emang belum kelar. Waktu kita nyembah Tuhan. Tapi damai sejahtera, sukacita, kekuatan udah ada. Nah ini modal untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Lebih daripada itu hadirat Allah turun. Kalau hadirat Allah turun, ya malaikat Allah turun, kekuatan Allah turun. Di situ terjadi sesuatu pasti. Makanya doa, pujian, penyembahan kita pisahkan. Nah ciri dari orang Pentakosta sebetulnya ini. Yang sekarang udah mulai pudar di gereja kita. Paulus dan Silas tidak hanya berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian. Ini bukan pujian karena keadaan yang sudah baik. Tetapi pujian di tengah keadaan yang buruk. Itulah yang membedakan pujian sejati dan sekedar euforia. Pujian sejati lahir dari iman, bukan dari situasi. Saudara, pemberian yang baik itu adalah bukannya kita banyak, kita kasih. Memberi itu bukan seberapa banyak yang kita kasih. Tetapi seberapa yang ada di kantong kita sisanya. Itu yang dihargai Tuhan. Orang kaya ngasih 1 juta, sisanya masih triliun, ratusan miliar. Nenek-nenek di Alkitab ngasih cuma 1 koin. Tapi nggak ada lagi buat makan. Sisanya nggak ada lagi. Yang Tuhan puji yang mana yang 1 koin? Nah ketika engkau bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam keadaan yang sulit, engkau paksakan. Itu luar biasa. Ya kalau kita dapat proyek, dapat cuan, dapat kangtau ya kan. Gak usah suruh lagi kita menyembah Tuhan. Kayak tadi kasih cerita, kita ke gunung langsung nyembah Tuhan, luar biasa. Tapi kalau kita lagi susah, itu pilihan. Bukan dorongan daripada proses kimiawi tubuh. Tapi itu dorongan, harus disengajain.
Amin. Harus sengajain. Nah orang yang bisa dalam kesusahan muji Tuhan itu luar biasa. Saya satu hari ya, aduh saya yakin dah, bukannya saya bangga dengan penderitaan saya, ya ini berarti ini suhu, saya bangga saya pernah menderita sampai segitu. Enggak, saya juga nggak mau, ya saya juga nggak mau. Memang penderitaan itu baik buat kita, tapi jangan didoain, oh baik ya kalau gitu gue doa deh biar gue dapat penderitaan. Jangan, gak usah doain juga dia datang. Jadi doain dapat banyak lagi ya, jangan. Nah, saya itu pernah menderita begini, ngirup udara itu kental. Pernah nggak napas itu kental rasanya udara? Ini udara gini nih, diisep kental. Bro pernah ngisep udara kental bro? Nggak pernah. Kalau nyesek pernah ya bro ya, gitu ya. Kalau kita sakit, lagi susah banget, hati kita sakit tuh ada lah ya. Ini enggak, udah levelnya udah nyirup udara tuh kental, susah saya napas. Nah waktu saya napas, itu nusuk ke jantung, ke hati. Terus saya ngeliat ini kan bening kan, ini bening kan, ini warnanya kuning. Jadi kalau keluar itu warnanya kuning, seperti maghrib. Jadi saya mesti tampar kepala saya, ini serius. Saya mesti tampar kepala saya, gini. Nanti baru loading pelan-pelan baru terang. Nanti kalau saya ngelamun sedikit lagi, gelap lagi. Gini baru terang lagi. Sampai segitu loh menderitanya. Ceritanya kayak gimana? Udahlah ya, waktu kita pendek. Pokoknya sampai susah banget begitu. Saya udah gak bisa berdoa. Singkat cerita, anak saya kedua, saya anterin dia sekolah di Mahanaim. Rumah saya di Jatibening Estate. Saya anter dia sekolah, dia turun. Waktu dia naik, saya naik. Saya nangis. Waktu saya nangis, dia nangis. Dia lihat keluar terus. Saya nggak bisa lihat, dia lihat ke samping. Saya nggak bisa lihat ke samping, kalau saya ke samping kan tabrakan nanti ya. Sekarang saya bawa mobil. Jadi saya depan terus. Sepanjang jalan saya nangis, terus nangis. Sampai sekolahan, ya biasa pelukan, terus kissing. Dia turun, dia lari. Dia turun lari, tutup pintu, saya teriak. Ah! Saking loh, udah nggak kuat lagi. Saya bukan tipe begitu, udah gak kuat lagi teriak. Udah lama gak berdoa, udah 2 minggu gak berdoa. Gak bisa berdoa, bukan gak mau berdoa, gak bisa berdoa. Sampai rumah saya 2 lantai di bawah. Saya ingat itu, tiba-tiba Tuhan ingetin saya, Roh Kudus ingetin gini. Daud kan suka ngomong gini, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku sembahlah Tuhan. Betul gitu ya? Hai jiwaku bermasmurlah bagi Tuhan gitu ya. Saya ingat, oh berarti saya harus paksa diri saya nih untuk nyembah Tuhan. Saya bilang, Eliakim sembah Tuhan, Eliakim sembah Tuhan, Eliakim sembah. Terus tiba-tiba saya bisa menyanyikan pujian, saya lupa pujiannya apa. Ya, saya lagi pujian, saya duduk, saya dalam keadaan nangis-nangis tuh. Nggak bisa selesai satu lagu juga, karena menderita sekali. Menderitanya berat sekali. Tapi Bapak Saudara, ketika saya mulai menyanyi, belenggu-belenggu dilepaskan. Saya bebas tuh, baik tuh. Ya, masalah udah selesai belum. Tapi kan kalau kitanya kuat, ya artinya kita berperangnya udah siap gitu. Amin. Lebih daripada itu kan Tuhan yang berperang bagi kita. Kadang-kadang Tuhan belum selesaiin masalah kita, kan bukan masalahnya. Tuhan tuh gak gitu penting masalahnya, yang penting tuh kita. Amin. Tuhan tuh gak penting. Kalau yang ngasih duit, nyembuhin orang sakit, gampang banget buat Tuhan. Betul kan? Tapi kan kalau hati kita tuh kan free will, pilihan kita. Tuhan itu kan pelatih kehidupannya kita. Tuhan gak fokus ke masalahnya alat. Ya kan? Gitu. Objek utamanya kita. Amin. Nah saya sembuh. Luar biasa waktu nyembah Tuhan. Ya, terus Tuhan ngomong gini sama saya ingat sekali. Ya, saya dengar suara Tuhan bilang gini, bagus. Nah waktu Tuhan bagus itu, Tuhan tuh ngomong satu, kita ngartiinnya bisa banyak gitu loh. Hebat ya kalau Tuhan. Ya seumur hidup saya jarang-jarang dengar suara Tuhan. Ya sekali 2 kali pernah gitu. Jarang-jarang tapi pernah dengar. Dapat penglihatan sekali-sekali juga pernah. Nah waktu Tuhan bagus-bagus itu ngartiinnya banyak. Ya, Tuhan bilang begini, memberi itu yang terbaik adalah ketika kita tidak punya, tapi kita bisa maksain memberi. Itu benar-benar dihargain sama Tuhan. Amin. Bapak Saudara, ketika engkau sedang susah, engkau masih bisa bersyukur, berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu keren banget. Keren banget, dihargain sama Tuhan. Jadi kurang lebih Tuhan bilang gini, Eliakim keren banget, kurang lebih gitu. Saya disembuhkan Tuhan. Haleluya, ayo beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi itu mentransformasi saya ya. Gitu. Aku hendak
memuji Tuhan setiap waktu. Pujian kepadanya ada di dalam mulutku. Jadi jangan tunggu masalah selesai untuk memuji Tuhan, naikkan puji-pujian. Justru saat kamu belum melihat jalan keluar. Hari ini saya nggak tahu Bapak Saudara punya masalah apa, ya. Mau sekolah nggak punya uang kah, apakah. Tapi saya mau kasih tahu, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Yang terakhir, ya, mereka punya iman, ya, iman dan keberanian. Iman dan keberanian mereka. Jadi waktu mereka ditangkap, mereka nggak keluh kesah, tapi mereka berdoa sama Tuhan, ya, berserah sama Tuhan. Nah, iman dan keberanian ini selalu saja mendatangkan mujizat, mentransformasi. Ya, lewat mujizat ini akhirnya justru kepala penjara diselamatkan, seisi rumah tangganya. Luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Kepala penjaranya takut. Kenapa? Ada demonstrasi kuasa Allah. Nah, sebetulnya ciri gereja Pentakosta seperti itu. Ya, gempa bumi yang terjadi setelah Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi menunjukkan bahwa iman yang berani dapat membawa transformasi yang luar biasa. Pintu-pintu penjara terbuka, belenggu terlepas, bukan karena mereka berusaha melarikan diri, tetapi karena mereka tetap teguh berdiri dalam iman. Keberanian di sini bukan tanpa rasa takut, tapi memilih untuk tetap percaya dan taat kepada Allah walau keadaan menekan. Ketika iman kita teguh, Allah bekerja melampaui apa yang bisa kita lakukan sendiri. Yang buka jalan yang manusia anggap mustahil. Ya, berjaga-jagalah dan berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan teguhlah. Jadi hari ini kalau engkau punya masalah, tetap beri teguh. Seperti Abraham di Roma 4 bilang begini, ya, tetapi terhadap janji Allah, ya, Paulus mengutip hidupnya Abraham, tetapi terhadap janji Allah, bukannya Abraham tidak percaya, justru Abraham menguatkan hatinya untuk percaya. Sekalipun rahim Sarah sudah kering. Dan Abraham sudah sangat tua. Gak mungkin lagi punya anak. Bukannya dia gak percaya, tapi justru menguatkan hatinya untuk percaya. Marilah tetap berdiri teguh dalam iman hari ini. Ya, Tuhan sedang menyiapkan gempa-gempa untuk melepaskan belenggu-belenggu bagi kita untuk buat transformasi. Amin. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Kisah 16 ayat 25 dan 26. Ada 3 hal. Ya. Ada next. Ya. Kekuatan doa. Lalu puji-pujian itu mendatangkan hadirat Tuhan, bukan mujizat. Dan yang ketiga, iman dan keberanian itu membawa transformasi bagi kita. Kiranya apa yang sampaikan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Saya serahkan kepada Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih buat hambanya, Ustaz Yakin, buat firman Tuhan yang memberkati buat kita semua pagi hari ini. Saya percaya setiap firman itu tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan, pemahaman, ya, kebenaran yang kita tahu aja, tapi mari kita hidupi. Itu yang terpenting, ya. Hari ini kita diingatkan tentang bagaimana pujian dan penyembahan itu harus ada melekat di hidup kita, jadi gaya hidup kita, ya. Karena fakta firman Tuhan, pujian penyembahan sanggup mentransformasi apapun itu dan memberi dampak. Untuk itu mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan dan sekali lagi kita hidupi sebagai orang-orang percaya bahwa kita memiliki kehidupan doa, pujian dan penyembahan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Mari kita persiapkan persembahan kita. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu mungkin menerima amplop, ada 3 amplop. Tidak perlu bertanya-tanya kenapa amplopnya ada 3, ya. Marilah kita isi dengan segenap hati, ya.
Ada amplop warna putih untuk persembahan cinta rumah Tuhan. Ada amplop persembahan khusus atau persepuluhan. Dan juga ada amplop mingguan warna biru untuk persembahan Bapak Ibu terkasih. Dan bagi Bapak Ibu yang memberikan lewat transfer atau lewat QRIS, silakan. Ada nomor rekening gereja, ada juga melalui QRIS yang ada. Saya percaya setiap kita melakukan kebenaran itu tidak dengan terpaksa, amin. Karena ini Alkitabiah, ya. Ini merupakan perintah firman Tuhan juga. Dan sekali lagi, siapa memberi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati tanpa keterpaksaan, maka semuanya itu akan diperhitungkan Tuhan. Tadi disinggung oleh Pak Gembala, Pastor El Yakin tentang bagaimana ya seorang janda memberi dari apa yang menjadi miliknya yang terakhir. Ya, itu yang dilihat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu datang hari ini, persembahan kita mungkin, aduh Tuhan ini yang terakhir. Gak usah takut. Ya, peristiwa apa yang terjadi di bait Allah, itu juga bisa terjadi kepada Bapak Ibu sekalian. Selama kita memberi dengan hati yang murni, hati yang tulus, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Dan Dia akan mencukupkan, bahkan memberikan berkelimpahan atas setiap kita. Amin. Mari setiap kita yang sudah siap, persembahan kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kami bersyukur karena kami boleh terus Tuhan diingatkan, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman itu terus merema di hati kami. Dan kami putuskan itu menjadi sebuah dasar bahkan gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami masih berikan kesempatan Tuhan untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Seberapapun yang kami berikan, kami persembahkan. Itu kami lakukan dengan rasa cinta, kasih kami kepada Tuhan. Bukan dengan terpaksa atau motivasi lain. Tapi kami menabur dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini. Dan setiap kami siap memberi. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita saksikan informasi gereja melalui media yang ada. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada satu kali kerajaan Israel mengalami masa yang sulit 3,5 tahun. Hujan tidak turun, tanah menjadi kering dan sepertinya langit menjadi tembaga. Dan itu menjadi masa yang menakutkan, masa yang tidak nyaman, resesi ekonomi juga muncul, mungkin juga perdagangan sulit, bahkan hasil tanah atau tanah tidak menghasilkan apapun, panen semua mati. Dan ini mengagetkan ya, bahwa ternyata ada masa yang mengerikan di tanah perjanjian, masa yang mengerikan di orang-orang pilihan. Dan kemudian Anda perhatikan ada satu kisah unik di sana, yaitu tentang Elia dan janda di Sarfat. Ada pemeliharaan Tuhan itu intinya. Ada situasi di mana walaupun di luar itu situasi sulit, di luar itu situasi tidak nyaman, tetapi ketika bersandar kepada Tuhan, maka ada jalan keluar. Nah, yang hari ini saya mau share kepada saudara, mungkin hari ini situasi kita juga rasanya berkat sulit, tertutup, situasi tidak nyaman, keadaan tidak menentu, tapi kita harus punya ketahanan mental. Itu penting. Karena mental kita ini bisa down melihat situasi di mana seperti orang Israel gitu ya, tanahnya tidak menghasilkan,
air hujan tidak turun, apalagi di padang gurun, situasi kering. Aduh, bukan cuma padang gurun, tapi hati ini juga persoalan, emosi juga persoalan, saudara ya, karena teriakan anak yang menangis minta makan, dan mungkin Anda sedang mengalami teriakan customer, teriakan barang yang nggak selesai, kualitas barang bermasalah, pelayanan juga dalam pergumulan, di ujung tanduk rasanya perkataan orang tidak tepat, atau mungkin juga kita mulai kamuflase, kita punya topeng. Hari ini di situasi Indonesia mungkin orang bilang sedang tidak baik-baik saja. Saya mengajak saudara punya ketahanan mental, karena orang-orang yang bersemangat dapat menaklukkan semua penderitaannya, dapat mengalahkan, menanggung beban. Jadi hari ini tetap punya mental baja, mental yang baik, tetap bersemangat, dan itu hanya didapat bersama dengan Tuhan. Dan tidak hanya bersama dengan Tuhan, dengan firman, dengan pujian penyembahan, tapi juga dengan komunitas yang kuat. Jadi hari ini jangan hidup sendirian, tetaplah punya mental baja, mental yang kuat, tetap bersemangat di dalam Tuhan dan dalam komunitas di BFCC. Dimanapun saudara berada, saya berdoa kau punya ketahanan mental yang bagus, karena kau bangun hidupmu seperti Ayub, bersandar kepada Tuhan ketika situasi sulit datang, tidak menentu datang, sudah siap menghadapi situasinya. Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat, tetap mengerjakan kehendak Tuhan, dan minggu ini minggu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana siapa yang sudah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Angkat tangannya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ya. Untuk kita senantiasa diingatkan, untuk dalam keadaan apapun kita tetap memuji, menyembah Tuhan, dan kita berdoa. Karena kita percaya anak-anak Tuhan akan dibela Tuhan, dan kuasa Tuhan ada di atas puji-pujian ini. Terima kasih Pastor Eliakim untuk firman Tuhan pagi hari ini. Dan saatnya Tuhan, saat ini saya akan memberitakan highlight untuk pengumuman. Bapak Ibu sekalian, tanggal 31 Juli itu biasanya kan ada worship prayer night. Tapi untuk minggu kali ini tidak ditiadakan, bukan ditiadakan ya, digabung dengan doa pengurapan tanggal 1 Agustus hari Sabtunya. Jadi digabung ya, untuk dengan doa pengurapan. Jadi Bapak Ibu, doa pengurapan tanggal 1 itu diadakan jam 10 pagi. Diharapkan, bukan diharapkan lagi, tapi diwajibkan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, untuk seluruh pengurus, kadep, kabit, ya diwajibkan untuk hadir. Kita untuk menerima pengurapan dari Tuhan. Dan ini juga tidak terbuka juga bagi penjemaat yang mau mendapatkan pengurapan, juga silakan hadir pada tanggal 1 Agustus hari Sabtu ini jam 10 pagi. Bapak Ibu, kelas baptisan akan dimulai minggu depan tanggal 2 Agustus setelah selesai ibadah kedua. Ya, bagi siapa yang mau dibaptis harus mengikuti kelas baptisan ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan mendaftarkan ya. Sekarang sudah ada 1 orang, kami percaya nanti kita akan lebih lagi yang mendaftarkan dan ikut baptisan ini. Jadi tanggal 2 Agustus jangan lupa ya, setelah ibadah raya untuk yang mau dibaptis itu mengikuti kelas baptisan. Nah Bapak Ibu, kalau untuk Metamorph, Youth Community ibadah biasa ya untuk anak muda, untuk hari ini atau minggu ini ditiadakan untuk ibadahnya, karena kemarin baru acara unsecond ya untuk Metamorph ya, hari Sabtu kemarin sore. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang pada dalam minggu ini mau ulang tahun pada minggu ini? Boleh mengangkat tangannya siapa yang minggu ini berulang tahun? Tidak ada ya. Oke. Bagi yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu mungkin ada yang hadir pada pagi hari ini baru pertama kali datang di BFCC, boleh angkat tangannya. Kalau saya lihat sih ini masih lama-lama ya, jiwa-jiwa lama semua ini.
Ya, biar Tuhan kiranya memberkati kita semua, dan bagi jiwa-jiwa yang lama ini yang setia datang selalu beribadah, kiranya juga bisa membawa teman-teman atau tetangga atau saudara-saudara ya untuk bisa ikut beribadah dan menjadi berkat juga untuk yang lain. Terima kasih ya pengumuman ini, dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kami Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, pergumulan kami dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biar kami Tuhan bukan datang melari kepada yang lain, tapi kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, bahkan berdoa kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, di dalam puji-pujian dan penyembahan, di dalam setiap doa-doa anak-anak-Mu Tuhan, ada kuasa, ada mujizat daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkan kami senantiasa Tuhan. Berkati Pastor Eliakim Tuhan, beserta keluarganya, Tuhan berkati dalam setiap pelayanannya dimanapun Engkau tempatkan Tuhan. Kiranya penyertaan dan perlindungan Tuhan ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami saat ini Tuhan mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar di dalam keadaan yang kurang baik ini Tuhan di negara kami Indonesia, kami percaya Tuhan ada sesuatu yang terjadi Tuhan, mujizat-Mu di Indonesia ini Tuhan. Banyak Tuhan, semua masalah-masalah apapun yang dihadapi oleh negara, biar ada Tuhan yang menolong, Tuhan yang turut campur Tuhan. Biar ada kesatuan dalam negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami berkati Tuhan untuk para pemimpin, dari Presiden Prabowo dan Wakil Gibran, beserta seluruh aparat pemerintahan dari tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pemerintahan ini Tuhan, dalam pimpinan mereka Tuhan, biar ada roh takut akan Tuhan. Biar setiap rencana yang sudah mereka programkan Tuhan, semua Tuhan, Engkau yang mengambil alih, Engkau yang memimpin Tuhan. Biar terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Pulihkan Tuhan untuk perekonomian bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar Tuhan berikan juga keamanan, kedamaian bagi bangsa kami Indonesia. Biar Tuhan juga berkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk seluruh negeri di negara Indonesia ini Tuhan. Sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan berkati Tuhan. Bahkan Tuhan jagai dan lindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami saat ini Tuhan mau berdoa Tuhan untuk gereja kami BFCC Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan untuk gereja BFCC ini Tuhan. Biar Tuhan terus yang memimpin, Tuhan yang terus memberkati gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin kami Tuhan. Dari gembala kami Pastor Andre Imam dan juga Cinana dan anak-anaknya. Kiranya Tuhan berkati Tuhan di dalam pengembalaannya Tuhan. Biar hikmat Tuhan, urapan Tuhan ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Setiap program yang sudah direncanakan Tuhan, biar semua dapat berjalan dengan lancar dan baik. Biar semua dalam kendali-Mu, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam setiap pelayanan dimanapun Engkau tempatkan. Kiranya perlindungan dan penyertaan Tuhan ada pada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk senior pastor kami, Pastor Andre Montolalu dan juga Bunda Cindy, serta anak-anaknya Tuhan. Biar Tuhan terus memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati setiap pelayanan yang dimanapun Engkau tempatkan ke Tuhan. Biar perlindungan dan penyertaan Tuhan ada pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Yesaya dan juga Pastor Hera beserta keluarga mereka Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan setiap kadep kabit maupun FUT maupun setiap pelayan volunteer. Biar Tuhan juga berkati Tuhan. Di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Biar mereka ada kesatuan hati Tuhan. Untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan dalam melayani Engkau. Berkati juga para pejabat. Untuk Ibu Neti, Pak Yoel dan juga Pastor Willing dan Cihana. Biar Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Biar bersama-sama melayani Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan dari gereja ini Tuhan. Setiap pengeluaran gereja ini kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan berkurang, tapi Engkau yang mencukupi semua kekurangannya. Bahkan Tuhan yang memberkati gereja ini sehingga semua dapat tercukupi untuk biaya-biaya gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan.
Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu Tuhan semakin bertumbuh iman mereka Tuhan. Biar rohani mereka ya Tuhan. Biar mereka terus Tuhan datang dan senantiasa Tuhan setia beribadah Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan lepaskan, Tuhan memberikan kemenangan bagi jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Senantiasa Engkau yang senantiasa memimpin keluarga jemaat-Mu masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, bahkan teramat baik ya Tuhan. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan, yang berulang tahun Tuhan selama bulan Juli ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan. Biar Tuhan terus Tuhan memberkati anak-Mu dalam kehidupannya, keluarganya, maupun juga pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu juga Tuhan dalam usaha mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah doa kami Tuhan, kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan kami rindu pagi hari ini Tuhan, untuk menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Bawalah setiap firman kebenaran yang sudah engkau dengar hari ini ke dalam hidupmu. Dalam setiap perjalananmu, percayalah firman yang menjadi pelita dan terang dalam setiap langkahmu, atas setiap jalan-jalanmu. Sehingga apapun yang engkau lakukan, kerjakan, akan dijadikan Tuhan berhasil. Di bawahnya engkau naik dan tidak pernah turun. Dijadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kau akan terus maju dalam rancangan yang mulia dan tidak pernah mundur. Hadapan penuh harapan, bahkan kehidupan kekal menjadi bagianmu. Terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah serta cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Dia kembali menjemput setiap kita, saleh-salehnya yang setia. Setiap kita yang percaya bahwa berkatnya telah kita terima, dengan iman mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Silakan bersaat teduh.